Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi ya, Mas Satria Fazur Rahman. Oke kawan-kawan, nyantai saja kali ini ya. Saya akan berbicara tentang pertandingan tadi malam antara Indonesia dan juga Vietnam. Kecewa memang, sangat berat kita menerima hasil pertandingan tadi malam, di mana Indonesia tidak mampu berbuat banyak di Midin dengan dua gol cepat yang disarankan oleh Vietnam, dua-duanya oleh seorang pemain yang sudah saya bilang dari video-video sebelumnya bahwa Tien Lin harus betul-betul diawasi dan dijaga karena dia memiliki potensi untuk bisa menghancurkan timnas Indonesia. Dan tadi malam terbukti bahwa Tien Lin memberikan rasa takut yang dahsyat bagi tim nasional Indonesia dengan dua golnya. Satu gol atau gol pertama itu disarankan pada menit ke-6 dan ini menurut saya adalah gol yang prematur. Begitupun gol yang kedua itu baru saja bermain di babak kedua, menit 46 ke 47-an itu Tien Lin kembali memberikan gol bagi Vietnam lewat tandukannya. Dan kedua gol cepat ini di masing-masing babak ini yang menjadi penghancur bagi tim nasional Indonesia. Jika saja kedua gol ini tidak terjadi, maksud saya dua gol cepat ini tidak terjadi, maka timnas Indonesia masih bisa fokus. Yang saya lihat dari permainan tim nasional Indonesia tadi malam adalah ketidaknyamanan mereka dalam bermain. Saya melihat bahwa tim nasional Indonesia tidak padu dalam bermain. Koordinasi antar lini rusak. Kemudian passing yang menurut saya tidak baik. Passing timnas Indonesia jelek-jelek tadi malam, betul-betul jelek. Dan ini yang menjadi hukuman bagi tim nasional Indonesia. Memang dari awal pegelaran AFF pun saya memiliki keraguan ya dengan tim nasional Indonesia ini. Meskipun banyak orang yang menilai bahwa tim nasional Indonesia dihuni oleh para pemain bintang, tapi ya mereka atau PSSI ataupun para pengamat mungkin mungkin menargetkan target tinggi karena pemain timnas dihuni oleh para pemain-pemain yang telah berpengalaman di AFF yang lalu. Kemudian ada tambahan kekuatan dari Jordi Amat, kemudian record penampilan Indonesia di Piala Asia yang bagus, maksud saya kualifikasi Piala Asia yang bagus, juga penampilan Indonesia saat melawan Kurasaw yang bagus. Tapi mereka tidak melihat ada faktor lain di sini yang membuat saya ragu akan tim nasional Indonesia ini mendapatkan juara. Ya, target mereka juara, tapi kita lihat terlebih dahulu beberapa bulan sebelum pegelaran AFF ada masalah di Indonesia, masalah yang sangat besar, kemudian liga tidak jalan, dan ini menurut saya yang membuat tim nasional Indonesia akan kesulitan bermain secara padu di Piala AFF. Dan terbukti Indonesia hanya bermain, maksud saya permainan terbaik Indonesia itu satu saja ketika lawan Vietnam di leg pertama. Itu adalah permainan timnas Indonesia terbaik. Sedangkan lawan Kamboja menurut saya jelek sekali permainan Indonesia. Kemudian selanjutnya lawan Brunei. Bahkan lawan Brunei sekalipun yang menang 7 gol, itu menurut saya saya tidak melihat sesuatu yang terlalu spesial dalam tim nasional Indonesia, karena ternyata Brunei mampu memberikan tekanan-tekanan juga kepada gawang Indonesia. Hal ini saya komparasikan dengan apa yang terjadi saat Brunei melawan Thailand. Thailand waktu melawan Brunei betul-betul menguasai bola. Brunei betul-betul dikunci. Sedangkan pas lawan timnas Indonesia, Brunei mampu memberikan tekanan-tekanan. Bahkan ada kesalahan lini belakang Rizky Ridho saat itu ya. Tapi meskipun tidak menjadi gol, tapi ini adalah sebuah kesalahan yang seharusnya dapat diminimalisir oleh tim sekelas Indonesia. Dan puncaknya adalah saat lawan Vietnam tadi malam. Bayangkan kawan-kawan, apa yang diperlihatkan oleh Sintayong sebenarnya bagus, dan ide dari pelatih, dari coach Sintayong itu memang sudah tepat. Menurut saya memang sudah tepat, meskipun ada beberapa langkah coach Sintayong yang sulit untuk diterima oleh publik, karena memang yang namanya pelatih kadang-kadang berbeda pemikirannya dengan kita, dan kita pun kan tidak bisa, maksud saya mereka memiliki jam terbang dan juga intuisi dan juga insting kepelatihan yang terasa berbeda dengan kita. Kadang-kadang pelatih tidak sesuai prediksinya dengan kita. Dan itu wajar-wajar saja karena mereka memiliki insting itu dan mereka memiliki pengetahuan terhadap itu dan pengalaman, tentunya pengalaman di atas lapangan, berbeda dengan kita yang hanya memberikan analisa-analisa sesuai dengan ilmu yang kita miliki tanpa
tanpa terjun langsung ke dunianya langsung ya, tanpa menjadi pelatih langsung, tentu pemikiran kita akan berbeda. Contohnya saja saat diduetkannya Sayuri dengan Mark Klok di situ. Itu kan jarang terjadi, bahkan tidak pernah terjadi, tapi tadi malam itu terjadi. Menurut saya hal ini akan berjalan lancar jika saja Indonesia tidak kebobolan di awal-awal. Nah, ini menjadi petaka. Bahkan tadi malam itu saya live streaming ya. Nah, mohon maaf kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang ikut live streaming saya tadi malam, itu saya menghentikan live streaming karena yang pertama, jujur saja saya sakit kepala melihat permainan timnas Indonesia tadi malam. Sakit kepala, bukan sakit kepala karena apa ya, sakit kepala karena permainan Indonesia tidak menunjukkan permainan yang lebih baik daripada pertandingan sebelumnya. Nah, ini adalah penyakit timnas Indonesia. Ketika timnas sudah mencapai performa terbaik, kadang-kadang di pertandingan selanjutnya itu selalu ngedrop. Nah, ini yang seharusnya harus dihindarkan. Dan saya tidak menyalahkan pelatih dan tidak menyalahkan pemain, karena memang banyak faktor yang dapat membuat kekalahan timnas Indonesia. Dan ya kalah, ya sudah. Ketika kalah kita menerima kekalahan, ketika menang kita berbahagia. Ya tidak usah bersedih terlalu lama, tidak usah berduka terlalu lama, karena kita masih memiliki kesempatan-kesempatan di masa yang akan datang. Dan tentunya ini adalah hal yang harus diperhatikan oleh federasi, dalam hal ini PSSI, di mana PSSI harus rasional dalam menentukan target. Target juara menurut saya tidak rasional saat kondisi sepak bola Indonesia seperti ini. Kita lihat saja kepada tim-tim yang lain, contohnya Malaysia. Mereka tidak menargetkan tinggi-tinggi. Publik pun tidak terlalu menargetnya yang tinggi. Bahkan mereka saat masuk semifinal ini sudah merupakan hasil yang luar biasa, karena mereka tidak menurunkan tim terkuat mereka. Dan begitupun dengan tim-tim yang lain. Dan menurut saya memang AFF ya tidak mesti menjadi prioritas utama. Yang harus menjadi prioritas utama adalah Piala Asia dan juga Piala Dunia. Kemudian matchday FIFA itu yang harus menjadi concern utama dari PSSI. Jadi AFF menurut saya itu hanya liga, kecuali seandainya jika AFF ini diakui jadwalnya oleh FIFA dan bermain saat kalender FIFA ya. Nah, kemudian kawan-kawan, yang harus dibenahi oleh PSSI adalah tentu kualitas dari liga. Karena saya tadi malam melihat kualitas pemain Indonesia itu jompang sekali dengan Vietnam. Di mana pemain Indonesia memiliki kualitas individu yang memang kualitas individu baik, tapi koordinasi dan pemahaman cara bermain timnas Indonesia itu masih jauh dari Thailand dan juga Vietnam. Maka dari itu harus berbenah kembali, PSSI berbenah, entah itu sistem liga, kemudian Villanesia harus betul-betul diterapkan, pendidikan sepak bola sejak usia dini harus betul-betul diperhatikan, kemudian memproyeksikan beberapa pemain Indonesia ke luar negeri harus betul-betul diperhatikan supaya Indonesia berprestasi dalam sepak bola itu terwujud di tahun-tahun yang akan datang. Dan ini betul-betul harus bergerak dari sekarang supaya kita tidak tertinggal kembali. Karena sekarang kita harus susah payah mengalahkan Kamboja. Betul. Coba saja kawan-kawan perhatikan. Kita susah payah untuk mengalahkan Kamboja. Kemudian kocar-kacir saat lawan Filipina. Saat lawan Vietnam kita ketakutan, saat lawan Thailand kita kalah mental terlebih dahulu. Padahal dahulu Indonesia selalu memberikan hasil-hasil yang luar biasa di pagelaran AFF. Gol-gol yang banyak ke gawang Kamboja. Kemudian tidak gentar saat lawan Vietnam ataupun Thailand, meskipun ya belum menuai hasil yang memuaskan. Dan kita lihat saja sekarang ranking timnas Indonesia sekarang berada pada ranking 151, sedangkan ya Vietnam berada di 100 besar ranking dunia. Jadi ini harus menjadi perhatian yang berlebih bagi federasi, dimana kita harus betul-betul meningkatkan ranking. Saat ranking bagus, maka pemain akan lebih mudah bermain di liga-liga top. Di liga top luar negeri misalnya. Karena salah satu syaratnya adalah ranking. Dan
Dan salah satu faktor yang ingin saya utarakan kepada kawan-kawan atas kekalahan timnas Indonesia adalah menurunnya performa pemain. Contohnya saja ada Egy Maulana Fikri yang tidak bermain seperti beberapa tahun yang lalu, entah karena ia tidak bermain reguler, terlalu reguler di Eropa atau apa. Kemudian Witan Sulaiman yang banyak mendapatkan kritikan saat ia gagal membobol gawang Thailand karena waktu itu sudah kosong. Witan juga menurun. Kemudian Pratama Arhan sama. Kualitas Pratama Arhan di AFF ini tentu jauh berbeda berbanding 180 derajat dengan apa yang ia tunjukkan di tahun 2020. Dan ini merupakan tamparan keras baginya. Dan mudah-mudahan Pratama Arhan mendapatkan tempat yang reguler di Tokyo Verde. Karena memang tidak mendapatkan jam bermain yang reguler atau menit bermain yang banyak di Tokyo Verde, ini berimbas kepada permainannya di timnas. Kemudian Asnawi. Meskipun Asnawi menjadi MVP di pertandingan yang lalu, tapi di pertandingan tadi malam Asnawi melakukan banyak kesalahan. Kemudian selanjutnya ada Mark Klok meskipun bagus pada saat Piala Asia, tapi di pertandingan tadi malam Mark Klok tidak menunjukkan permainan terbaiknya. Dan Jordi Amat tadi malam melakukan kesalahan yang fatal karena Jordi Amat ini pemain bagus sih, luar biasa bagus, visinya bagus, holding the ball-nya bagus, kemudian penempatan bagus, duel-duel bagus, tapi satu saja kekurangan yang tidak dimiliki oleh Jordi Amat, yakni adalah kecepatan. Ini pun yang diperlihatkan oleh Jordi Amat saat melawan Urawa Red, kemudian melawan tim-tim yang setara atau tim-tim yang lebih kuat daripada tim yang dibela oleh Jordi Amat. Harusnya ada back yang memiliki kecepatan di sana, tapi ya sudahlah, tadi malam sudah berlalu. Indonesia memang sudah total kalah meskipun Indonesia mampu menguasai possession di akhir-akhir babak 70 ke atasan, mampu mengurung Vietnam, tapi tidak ada satupun tembakan yang mengenai gawang atau mengenai target. Dan itulah yang harus diperbaiki oleh timnas Indonesia ke depannya. Memang bersedih, tapi kita harus tetap mendukung timnas Indonesia. Entah apa yang terjadi dengan kita semuanya, meskipun Indonesia kalah, tapi banyak orang, sedikit orang yang mencibir Coach Sintayong, karena memang Coach Sintayong ini memiliki kualitas yang bagus. Ya bayangkan saja, bukan hanya Sintayong, jika seandainya Pep Guardiola saja melatih timnas Indonesia, pastilah sulit untuk melawan tim Vietnam yang ditukangi oleh Park Hang-seo. Karena begini, Valentino Rossi, sejago apapun Valentino Rossi, jika ia balapan dengan menggunakan motor bebek atau Astrea contohnya atau Supra X, itu pasti ia tidak bisa melampaui atau menang dalam suatu pertandingan balapan. Nah, itu ya, tergantung para pemain, tergantung komposisi pemain dan SDM pelatih kita sudah bagus. Sintayong, siapa sih yang ragu dengan Sintayong? Bahkan saya juga yakin bahwa seandainya Sintayong megang Korea, kemudian Park Hang-seo megang Vietnam ini akan menjadi bulan-bulanan dari Coach Sintayong. Karena ya Park Hang-seo beruntung karena dia menukangi Vietnam. Dan Coach Sintayong, kasihan sekali saya melihat Coach Sintayong yang harus berkali-kali dia stres dengan permainan para penggawa timnas Indonesia. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para penggawa timnas Indonesia yang sudah berjuang dengan keras, tapi mereka harus selalu meningkatkan kualitas mereka. Karena mereka adalah seorang profesional, karena mereka adalah pemain profesional, harus memberikan 100% keinginan mereka, kebulatan tekad mereka untuk bermain. Dan ini adalah tuntutan para supporter. Dan ini memang yang harus mereka lakukan. Jadi Coach Sintayong beberapa kali stres, bahkan pernah sampai bersimpuh karena gaya permainan Indonesia yang tidak sesuai dengan harapannya. Akan lebih berbahaya menurut saya jika seandainya Sintayong itu menukangi timnas Malaysia, menukangi timnas Thailand atau timnas Vietnam. Mereka akan lebih bertransformasi menjadi tim yang lebih mengerikan. Dan Indonesia saat kehilangan Sintayong, dengan Sintayong hengkang ke tim yang lebih superior macam Thailand, Vietnam, dan Malaysia, Indonesia harus berhati-hati dan waspada. Makanya Indonesia tidak boleh berhenti di Sintayong. Seandainya Sintayong keluar nanti, karena akan ada evaluasi saat juara ataupun tidak,
akan ada evaluasi apakah Sintayong dipertahankan atau tidak. Dan jika seandainya Coach Sintayong itu memutuskan kontrak atau tidak melanjutkan kontrak lagi, maka Indonesia harus kembali mengontrak pelatih yang setara kualitas dengan Sintayong atau bahkan lebih baik kembali. Oke kawan-kawan, itu saja video yang saya sampaikan itu saja. Oke kawan-kawan, ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan jangan lupa nanti malam itu ada pertandingan antara Malaysia dan juga Thailand di leg kedua. Saya harap mudah-mudahan Malaysia mampu memenangkan pertandingan ini. Pokoknya harus menang supaya Malaysia bertemu dengan Vietnam lagi dan menjadi juara dan mengalahkan Vietnam. Balaskan dendammu kawan di final. Mudah-mudahan Harimau Malaya berjaya nanti malam. Kita doakan bersama-sama. Saya Satria Fajrul Rahman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.